Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Gimana anak-anak? Sehat? Sehat. Masa pandemi kayak gini ya. Baiklah anak-anak. Tebak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu materinya apa? Struktur dan fungsi sel. Ya, benar. Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Sebelumnya Bapak mau nanya, sel itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sel apa? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kita sebagai manusia ini tersusun oleh sel. Sel yang memiliki kesamaan, dia akan membentuk jaringan. Dan jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan bergabung menjadi membentuk organ. Kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ nantinya akan membentuk kita sebagai individu manusia. Pada pelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu nantinya anak-anak bisa mengetahui apa komponen kimiawi penyusun sel, kemudian mengetahui struktural dan fungsional dari sel itu sendiri. Baiklah, sudah Bapak kirim PDF-nya ke HP kalian di grup. Bisa dibuka sekarang. Iya, Pak. Bisa dibuka sekarang PDF-nya. Bisa, Pak. Akan Bapak jelaskan sedikit tentang komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel. Ada yang tahu apa itu komponen kimiawi sel? Tidak. Jika sel itu segala aktivitas yang terdapat pada makhluk hidup itu terdapat pada sel, maka tidak jauh-jauh dari situ komponen kimiawi sel seperti penyusun tubuh kita. Yang pertama ada karbohidrat. Kemudian ada itu apa? Protein. Kemudian air, lemak, dan asam nukleat. Di dalam sel ini adalah komponen kimiawi yang ada di dalam sel. Apa yang diperlukan sel untuk karbohidratnya? Apa yang diperlukan sel dari karbohidrat? Karena karbohidrat ini dapat menghasilkan energi. Kemudian terkait dengan protein, nanti ini protein tentang struktural maupun fungsional. Terkait dengan struktural nanti ada yang namanya
integral, dan juga ada protein peripheral. Kemudian air. Komponen kimiawi sel air menempati hampir 50-60% dari sel itu sendiri. Persentase air di dalam sel itu sekitar 50% sampai 60%. Ini air yang paling banyak komponen kimiawinya yang dapat ditemukan di dalam sel. Kemudian lemak diperlukan untuk sel. Di lemak ini sendiri nanti ada namanya lemak gabungan. Kemudian asam nukleat. Apa fungsinya asam nukleat yang ada di dalam sel? Ada yang tahu? Tidak. Asam nukleat mengambil peran sebagai pewarisan sifat. Di asam nukleat ini juga mengatur tentang metabolisme yang ada di dalam sel. Mengatur segala metabolisme yang ada di dalam sel. Semuanya diatur oleh asam nukleat ini. Di mana asam nukleat dapat ditemukan di dalam sel? Dia dapat ditemukan di dalam nukleus. Di nukleus asam nukleat terdapat. Kurang lebih ini untuk penjelasan tentang komponen kimiawi sel. Kemudian materi selanjutnya tentang, ada yang tahu materi selanjutnya? Struktural dan fungsional dari sel. Oke. Di dalam sel terdapat berbagai macam organel. Di antaranya itu adalah ada apa? Membran plasma, ribosom, kemudian ini sel nukleus atau retikulum, ada juga retikulum endoplasma. Ya, di mana benar? Ya, sitoplasma, benar. Kemudian juga ada badan Golgi, ada mitokondria, ada vakuola, dan ada plastida, dan ada organel-organel lainnya. Baik, kita bahas satu persatu. Coba tolong Mbak Inas baca halaman 5 buku PDF yang telah saya kirim terkait C, struktur dan fungsi sel. C. Struktur dan fungsi sel. Sebelum kita mempelajari Yang keras. C. Struktur dan fungsi sel. Sebelum kita mempelajari tentang sel dan bagian-bagiannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apakah sel itu. Sel dapat dianalogikan seperti pabrik kimia. Sel membawa bahan baku molekul organik seperti gula atau garam anorganik, yakni nitrat dan fosfat. Sel menggunakan bahan baku ini untuk membentuk molekul baru seperti protein, di mana sel dapat menggunakannya untuk kepentingannya atau mengirimkannya ke bagian tubuh lainnya. Berikut ini akan disajikan mengenai berbagai bagian dalam sel secara terpisah. Namun sebelumnya, perhatikanlah dengan baik oleh Anda gambar sebuah sel secara keseluruhan yang dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron seperti gambar 1.2 berikut ini. Sel merupakan unit struktur dan fungsional dalam kehidupan. Di dalam sel terjadi reaksi kimia dan berbagai macam proses hidup yang merupakan ciri bahwa sel merupakan unit fungsional. Sebagai unit struktur, sel merupakan komponen penyusun jaringan makhluk hidup. Setiap sel terdiri dari protoplasma dan membran sel. Protoplasma kemudian terbagi lagi menjadi plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Berhenti di situ bentar.
Di sini pembatasan antara protoplasma dan sitoplasma seperti ini. Ini adalah nukleus. Sedangkan ini adalah membrannya. Keseluruhan dari ini adalah disebut dengan protoplasma. Sedangkan bagian yang di luar nukleus dan di dalam membran ini disebut dengan sitoplasma. Ini adalah penyebutan bagian yang ada di luar nukleus dan ada di dalam membran. Biasanya disebut dengan sitoplasma. Lanjut. Sitoplasma terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel-organel yang dengan bentuk dan fungsi yang terspesialisasi. Secara struktural, sel dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Penamaan eukariotik dan prokariotik ini didasari oleh ada tidaknya membran pada nukleus. Oke, stop sampai di situ. Sel berdasarkan ada atau tidaknya membran nukleus itu dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan Eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus, sedangkan eukariotik adalah membran nukleus. ya benar, memiliki membran nukleus. Itu perbedaannya. Eukariotik ini kita sebagai manusia, hewan, kita bertipe sel yaitu eukariotik karena di dalam sel kita memiliki membran nukleus. Tumbuhan juga merupakan eukariotik, dia memiliki membran nukleus. Lanjutkan lagi Mbak Ines. Sampai mana tadi? Lanjutkan. Organisme yang tidak memiliki membran nukleus disebut organisme prokariot. Sedangkan organisme yang memiliki membran nukleus disebut organisme eukariot. Kata prokariot berasal dari bahasa Yunani yaitu pro dan karion. Pro artinya sebelum dan karion artinya inti sel. Demikian pula istilah eukariot berasal dari kata eu dan karion. Eu artinya sebenarnya dan karion artinya inti sel. Pada sel eukariotik yang memiliki membran nukleus, cairan dalam intinya atau nukleoplasma terpisah dengan cairan yang berada di luar nukleus atau sitoplasma. Untuk membandingkan sel eukariot dan prokariot, perhatikanlah gambar 1.2 dan gambar 1.3. Kemudian lanjut membaca yang membran plasma. Mbak Putri bisa membacanya. Membran plasma. Satu, membran plasma. Membran plasma atau membran sel pada sel hewan merupakan lapisan yang paling luas yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan membran plasma pada sel tumbuhan terdapat di antara dinding sel dengan isi sel tersebut. Fungsi utama membran plasma yaitu sebagai pengatur lalu lintas sebagai zat yang keluar dan zat yang masuk dari dan ke dalam sel secara selektif permeabel. Ada yang tahu arti selektif permeabel? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa itu selektif permeabel? Selektif permeabel itu tidak semuanya bisa masuk, hanya zat-zat tertentu saja yang dapat masuk. Lanjut. Dengan kebesaran yang sangat kuat dapat diketahui bahwa membran
sitoplasma terdiri dari dua lapisan. Ketebalan masing-masing lapisan antara 2,5 sampai 3,5 nm atau 1 nm sama dengan 10 nm. Kedua lapisan itu dipisahkan oleh suatu lapisan terang setebal 3,5 nm sehingga tebal membran plasma secara keseluruhan dapat mencapai 10 nm. Untuk lebih jelasnya perhatikan struktur membran sel pada gambar 1.4. Membran sel atau membran plasma tersusun dari dua lapisan lipoprotein, yaitu senyawa lipida yang mengandung protein. Lipida pada membran plasma terutama berupa fosfolipida, glikolipida, dan sterol. Setiap molekul lipid terdiri dari bagian kepala berupa gliserol bersifat hidrofilik atau mampu mengikat molekul air, dan bagian ekor berupa asam lemak yang bersifat hidrofobik atau menolak molekul air. Perbandingan protein dengan lipida pada membran plasma bergantung pada spesies dan lingkungan hidupnya. Tetapi rata-rata kandungan protein berkisar antara setengah sampai 2/3 bagian dari berat kering membran plasma tersebut. Cukup. Struktural membran plasma. Kurang lebih seperti ini bentuk dari struktural membran plasma. Membran plasma ini bisa disebut dengan phospholipid bilayer. Kenapa disebut dengan phospholipid bilayer? Karena dia memiliki dua lapisan. Satu lapisannya disebut dengan phospholipid. Phospholipid ini adalah dua bagian yang berbeda. Yang ini bersifat Yang bawah bersifat hidrofilik. hidrofilik. Sedangkan yang atas bersifat hidrofobik. Kemudian lanjutkan sitoplasma. Ines. 2. Sitoplasma. Istilah sitoplasma dipergunakan untuk menyatakan protoplasma yang terdapat di luar nukleus. Jadi, sitoplasma meliputi substansi yang berada di dalam sel, tetapi di luar nukleus. Sitoplasma ini terdiri dari matriks atau sitosol yang transparan dan sejumlah organel, yaitu struktur yang memiliki membran pemisah terhadap matriks di sekelilingnya. Bagian terbesar dari matriks ialah air dan selebihnya berupa zat-zat organik, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein, serta berbagai macam zat anorganik. Sistem koloid terdiri dari medium berupa air dan sel, yaitu partikel-partikel yang tersebar di dalamnya. Sistem ini di dalam sitoplasma memiliki kekentalan yang dapat berubah dari keadaan encer atau mudah mengalir atau fase soft menjadi keadaan kental yang sulit mengalir atau fase gel. Begitu pula sebaliknya, yaitu dari fase gel menjadi fase soft. Perubahan fase ini disebabkan berubahnya kadar air dan susunan partikel-partikel di dalam sitoplasma. 3. Nukleus. Nukleus atau inti sel biasanya berbentuk bundar atau oval, terletak di sekitar bagian tengah sel. Struktur yang merupakan pusat pengendali seluruh kegiatan sel ini memiliki dua rangkap, membran nukleus sebagai pembatas terhadap sitoplasma yang ada di sekelilingnya. Membran ini tersusun dari
informasi dapat melintasinya, baik dari dalam nukleus ke sitoplasma maupun sebaliknya. Matriks di dalam nukleus disebut nukleoplasma. Di dalamnya terkandung bermacam-macam enzim yang terhalut serta kromosom dan nukleoid tunggal nukleolus. Untuk mendapatkan gambaran mengenai bentuk nukleus, perhatikan gambar 1/5. Sitoplasma gitu ya. Oke, sebelum ke sitoplasma, ini tadi adalah struktural dari membran plasma. Jika dia berada di luar sel, maka dapat disimpulkan apa fungsinya. Membran plasma ini memiliki fungsi apa? Ada yang tahu? Apa fungsi dari membran plasma? Ada yang tahu tidak? Membran plasma berfungsi untuk tempat keluar masuknya zat. Jadi zat, baik zat itu mau masuk ke dalam sel atau keluar sel, dia harus melalui membran plasma. Membran plasma letaknya di luar, oleh sebab itu dia memiliki fungsi untuk memberi bentuk pada sel. Untuk memberi bentuk pada sel. Kurang lebih itu fungsi dari membran plasma. Kemudian ada lagi fungsi dari membran plasma, yaitu untuk melindungi sel dari luar atau pembatasnya itu tadi. Pembatas antara bagian sel dengan luar yang ada di sel. Kemudian nanti sitoplasma ya Pak Dimas ya. Iya Pak. Sitoplasma. Kalau sitoplasma adalah berupa cairan yang ada di luar nukleus, maka dia akan menjadi suatu tempat atau wadah bagi organel-organel lainnya itu berada. Karena sitoplasma ini terdiri dari air dan zat-zat lainnya. Karena air itu secara kimiawi bersifat sebagai pelarut, maka disitulah terjadinya berbagai reaksi kimia. Jadi ini memiliki fungsi banyak sebagai tempat organel berada dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Jadi itu fungsi dari sitoplasma. Kemudian selanjutnya apa Mbak Ines? Nukleus Pak. Apa itu nukleus? Nukleus atau insel biasanya berbentuk bundar atau oval, terletak di sekitar bagian tengah sel. Struktur yang merupakan pusat pengendali seluruh kegiatan sel ini memiliki dua rangkap membran nukleus sebagai pembatas terhadap sitoplasma yang ada di sekelilingnya. Ya. Nukleus itu adalah inti dari sel. Di dalamnya lagi ada anak inti atau biasa disebut dengan nukleolus. Nukleus ini memiliki fungsi untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Segala aktivitas yang di dalam sel diatur oleh nukleus. Jadi fungsi dari nukleus sendiri adalah mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Kemudian selanjutnya selain nukleus. Yang keempat, ribosom.
Ribosom merupakan suatu partikel nukleoprotein, yaitu senyawa protein dengan molekul asam ribonukleat atau RNA pada sel-sel eukariotik. Setiap ribosom memiliki diameter berukuran sekitar 20 nm, sedangkan pada sel-sel prokariotik ukurannya lebih kecil. Sebagian organel ini melekat pada membran retikulum endoplasma, membentuk kelompok-kelompok yang disebut polisom, sedangkan yang selebihnya tersebar bebas di dalam sitosol, bahkan kerap kali terdapat pula dalam organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Organel ini berperan pada sintesis protein dan tahap-tahap sintesis protein. Ya, ribosom. Ribosom itu bentuknya kecil seperti bola-bola kecil itu. Dia memiliki fungsi untuk mensintesis protein. Kemudian selanjutnya 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE tersusun dari pasangan membran atau selaput yang sejajar dan membentuk satu sistem yang tersebar di seluruh bagian sitoplasma. Perhatikanlah gambar 1.0. Adanya ruang-ruang yang terbentuk di antara pasangan membran yang sejajar menyebabkan sistem RE nampak seperti saluran-saluran yang kuning. Dan di beberapa tempat sistem ini berhubungan dengan membran plasma dan membran nukleus. Pada permukaan luas selaput RE terdapat deretan-deretan ribosom. Namun tidak seluruh RE memiliki deretan ribosom. RE yang tidak memiliki ribosom berperan pada sintesis lemak dan steroid. Hasil sintesis tersebut selanjutnya akan dikreasikan ke dalam saluran RE untuk diangkat ke bagian-bagian sel lain, yaitu ke badan Golgi, vakuola, dan dikeluarkan dari sel secara eksositosis. retikulum endoplasma. Tahu bentuknya retikulum endoplasma? Ini retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Tahu apa bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Inas tahu bedanya apa? Tahu Budi? Saya Kak. Ya, Inas. Ada yang tahu tidak? Saya Kak. Perbedaan RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar permukaannya ditempeli ribosom, sedangkan RE halus tidak. RE kasar terdiri dari interkoneksi struktur seperti kantung yang terlihat seperti cakram diatur dalam baris teratur. RE halus seperti jaringan tubulus saling berhubungan. Fungsi RE kasar untuk mesintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis dan metabolisme lipid, juga untuk penyimpanan dan transportasi. Ya, benar. Perbedaan dari retikulum endoplasma kasar dengan retikulum endoplasma halus yaitu retikulum endoplasma kasar permukaannya ditempeli oleh ribosom. Kemudian RE halus permukaannya tidak ditempeli ribosom. Fungsinya retikulum endoplasma kasar yang ditempeli ribosom, dia berfungsi untuk mensintesis ribosom, yaitu untuk mensintesis proteinnya. Kemudian retikulum endoplasma halus karena dia tidak ditempeli ribosom, dia memiliki fungsi untuk mensintesis lipid atau lemak.
Jadi ini struktur dari bentuk dari retikulum endoplasma. Coba Mbak Putri baca yang lisosom. Lisosom termasuk organel yang sangat kecil dibandingkan dengan organel lain. Umumnya berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 nanometer. Organel ini dihasilkan oleh badan Golgi dan banyak tersebar di dalam sitoplasma. Sel-sel hijauan, terutama pada sel-sel kerja. Pada sel-sel darah putih yang bersifat fagosit juga terdapat pada jamur dan protista. Di dalam lisosom terdapat bermacam enzim hidrolitik yang berperan dalam pencernaan intraseluler sebagai mengurai berbagai substansi di dalam sel. Substansi tersebut sebagian berasal dari luar, misalnya polisakarida, lemak dan protein, termasuk juga bakteri yang ditangkap secara fagosit. Sebagian lagi substansi tersebut berupa organel yang sudah tidak terpakai, bahkan sel-sel yang rusak atau mati. Dan demikian bahan-bahan dapat dimanfaatkan kembali untuk pertumbuhan sel-sel yang baru. Ya, lisosom. Lisosom itu dalam sel berfungsi untuk sebagai pencernaan sel. Itu fungsi dari lisosom. Kemudian mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, lonjong, atau batang dengan diameter berkisar antara 0,5 sampai 1,0 nanometer dan panjang antara 1 sampai 2 nanometer. Organ ini terdapat pada semua sel eukariotik dengan jumlah beragam. Pada sel yang aktivitasnya tinggi seperti sel saraf dan sel otot, didapatkan mitokondria dengan jumlah ratusan sampai ribuan pada ganggang. Pada ganggang sel darah misalnya hanya terdapat sebuah mitokondria berukuran besar yang bercabang-cabang, sedangkan pada sel darah merah tidak terdapat mitokondria. Mitokondria memiliki dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam memiliki lipatan-lipatan ke arah dalam yang disebut dengan krista dan berfungsi pada proses respirasi sel. Pada proses respirasi sel ini, permukaan membran dalam akan bertambah luas. Membran dalam diselimuti oleh membran luar yang strukturnya sama dengan membran plasma dan berperan sebagai pengatur keluar masuknya zat-zat kimia dan keluar dan ke dalam sel. Mitokondria. Organel ini bentuknya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Mitokondria memiliki peran untuk menghasilkan energi atau ATP, sehingganya segala aktivitas di dalam sel dapat terjadi karena terdapat mitokondria yang menghasilkan energi. Mitokondria ini adalah organel yang memiliki julukan power of cell, kekuatan sel. Hal itu dikarenakan kenapa kok mitokondria mendapat julukan the power of cell? Karena mitokondria ini adalah kekuatan dari segala aktivitas sel. Jika tidak ada mitokondria, maka tidak ada energi yang dihasilkan, maka ATP tidak dapat terbentuk. Kemudian ada kloroplas. Apa fungsi kloroplas? Mbak Ina sudah baca. 8. Kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu bentuk plastida, yaitu organel yang terbungkus oleh dua lapis membran dan mengandung pigmen yang
menyerupai cakram dengan diameter 5 sampai 10 nanometer dan ketebalan antara 2 sampai 4 nanometer. Organel ini dijumpai pada sel-sel fotosintesis tumbuhan dan beberapa jenis ganggang. Di dalam membran pembungkus kloroplas terdapat grana atau penggal granul, yaitu tumpukan kantung-kantung yang masing-masing berisi pigmen klorofil, karotenoid, juga protein dan lemak. Setiap kantung disebut likikoid dan lebih panjang ada di antaranya, yaitu hilakoid stroma menghubungkan grana yang satu dengan grana yang lain. Seluruh grana tersebut terbenam di dalam stroma, yaitu bahan dasar yang bening dan banyak mengandung enzim-enzim berbentuk karbohidrat. Terdapat pula sedikit DNA, RNA, dan ribosom. Yaitu kloroplas. Kloroplas itu tidak dimiliki oleh hewan. Yang memiliki organel kloroplas yaitu sel tumbuhan. Bentuknya seperti ini. Terdiri dari membran luar dan membran dalam. Kemudian yang menumpuk ini disebut dengan grana. Ketika ditanya apa itu grana, maka grana adalah kumpulan dari beberapa tilakoid. Jadi tilakoid ini yang membentuk susunan yang disebut dengan grana. Kemudian baca badan Golgi. Fungsinya badan Golgi apa? Badan Golgi 11. Badan Golgi. Kita dapat mengatakan Golgi sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman. Di sini produk RE dimodifikasi dan disimpan, kemudian dikirim ke tujuan lain. Oleh karena itu, aparatus Golgi sangat banyak ditemukan pada sel yang terspesialisasi untuk sekretori. Misalnya sel-sel kelenjar pencernaan, sel-sel kelenjar pankreas, kelenjar air lidah, dan kelenjar air mata. Badan Golgi bertugas melakukan modifikasi produk kiriman RE sebelum digunakan di dalam atau di luar sel. Salah satu modifikasi yang dilakukan oleh Golgi yaitu glikosilasi, yang merupakan modifikasi protein. Glikosilasi menghasilkan oligosakarida yang khas sebagai penanda protein yang akan masuk ke dalam sel. Jadi itu badan Golgi dalam sel memiliki peran sebagai transportasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa Golgi sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman. Yang sebelumnya itu merupakan produk dari retikulum endoplasma, dimodifikasi dan disimpan, kemudian dikirim ke tujuan lain. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa badan Golgi memiliki fungsi sebagai transportasi. Strukturnya seperti ini badan Golgi. Seperti lipatan-lipatan kantung seperti ini. Ini yang disebut dengan organel badan Golgi.
dari yang telah disampaikan dan kita pelajari, ada yang ditanyakan? Pak, saya ada satu pertanyaan yang belum paham. Apa fungsi dari membran plasma? Membran plasma tadi itu sudah saya jelaskan. Bahwa letaknya di luar. Dia memiliki fungsi atau memiliki peran untuk memberi bentuk pada sel tersebut. Memberi bentuk pada sel. Tidak hanya ini, membran plasma juga memiliki peran sebagai tempat keluar masuknya zat, entah itu dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Kemudian apa lagi fungsinya? Memberi bentuk pada sel, tempat keluar masuknya zat, kemudian sebagai pembatas isi sel dengan bagian di luar sel. Di luar sel. Kemudian ada yang bertanya lagi? Angga, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak Putri? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, saya buat 2 kelompok, yaitu kelompok pertama Ina sama Putri, kelompok 2 Yuda sama Angga. Coba dicari problem atau permasalahan dari materi yang telah dipelajari. Saya beri waktu untuk berdiskusi. Apa yang ingin ditanyakan, tanyakan. Saya sudah membuat soal esai yang harus kalian kerjakan. Semua jawabannya ada pada materi yang telah kita pelajari hari ini. Dikerjakan. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti akan kita bahas bersama semua. Oke, sudah cukup. Mbak Inas, tolong kumpulkan lembar jawabannya, teman-teman. Tolong kumpulkan jawabannya semua. Baik, Pak. Baiklah, semuanya sudah menjawab. Akan kita bahas satu persatu. Untuk soal pertama, sebutkan komponen kimiawi penyusun sel yang Anda ketahui. Apa saja? Seperti air, protein, Ya, lemak, ya, karbohidrat, ya, benar. sama Asam, nuklear. ya, benar. Kemudian sebutkan struktur dan fungsi dari setiap bagian-bagian sel. Nggak tahu? Tidak tahu, Pak. Jawabannya kosong semua. Yaitu membran plasma berfungsi untuk membran plasma berfungsi untuk memberi bentuk pada sel. Kemudian
sebagai pembatas antara dalam sel dengan luar sel. Kemudian apa lagi? Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Kemudian ada organel apa lagi? Inti sel atau nukleus yang memiliki peran untuk mengatur segala aktivitas sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis ribosom, sedangkan yang halus berfungsi untuk mensintesis lemak. Apalagi organelnya? Ada organ Golgi berfungsi untuk transportasi sel. Kemudian mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi. Kemudian ada sosom berfungsi sebagai pencernaan sel. Kemudian ada vakuola berfungsi untuk sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada sentrosom. Sentrosom berfungsi untuk mengatur pembelahan sel. Apalagi ada plastida, ada apalagi banyak kosong. Nih terus nomor 3. Inti sel atau nukleus memiliki peran sebagai, baru saya sebutkan tadi, nukleus berfungsi sebagai baiknya apa? Ada yang tahu? Gimana, Sabutri? Mengatur sel, mengatur segala aktivitas sel. Kemudian bagian atau organel sel yang memiliki julukan sebagai the power of cell apa tadi? Mitokondria. Ya, mitokondria. Kemudian apa perbedaan dari retikulum endoplasma kasar dan halus? Yang pertama, RE kasar permukaannya ditempel ribosom, sedangkan RE halus tidak. Yang kedua, RE kasar terdiri dari interkoneksi struktur seperti kantung yang terlihat seperti cakram diatur dalam garis teratur, sedangkan RE halus seperti jaringan tubuh saling berhubungan. Ya, di depannya retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom. Dari segi fungsi, retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis ribosom atau protein. Kemudian retikulum endoplasma halus untuk mensintesis lemak. Banyak yang salah ini. Jawabannya banyak yang tidak dikerjakan. Bagaimana? Apakah pelajaran materi pada hari ini? Udah paham semua? Sudah, Pak. Tadi komponen kimia sel apa? Karbohidrat, protein, air, lemak, asam, ya. agar mudah menghafalnya disingkat kapalan. Kapalan, namanya kapalan. K-nya karbohidrat, P-nya protein, A-nya air, L-nya lemak, A-nya asam, Kemudian organel sel dan fungsinya apa tadi? Pertama, membran plasma, yaitu pembatas antara luar dan dalam sel, memberi bentuk sel sebagai tempat masuk dan keluarnya zat. Kemudian apa lagi? Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Kemudian apa lagi? Inti sel berfungsi untuk
mengatur aktivitas sel, kemudian dari kloroplasma yang kasar berfungsi untuk sintesis ribosom atau protein, yang halus untuk mensintesis lipid, lemak atau lipid. Kemudian badan Golgi yang berfungsi sebagai transportasi. Kemudian mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Ada lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan sel. Ada vakuola yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada sentrosom yang berfungsi untuk melakukan pembelahan sel ketika sel sedang membelah. Ya, kurang lebih itu. Karena tujuan pada pembelajaran kali ini sudah kita capai, yaitu mengetahui komponen kimia di sel, kemudian yang kedua mengetahui organel sel dan beserta fungsinya. Di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktural sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Lembar soal ini akan saya nilai nanti, dan nilainya saya akan beritahu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah